Shalom, jumpa lagi dengan saya Teresia Henlong, mahasiswa Universitas Mula Warman jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas pada diskusi 11 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan tema pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pada soal yang pertama, yaitu dari 10 model pembelajaran terpadu, model mana yang paling relevan dengan kurikulum di Indonesia saat ini? Sebelum kita menjawab model yang sesuai dengan kurikulum yang ada di Indonesia, alangkah baiknya kita mengenal dulu ke-10 model pembelajaran terpadu tersebut. Yang pertama yaitu terpenggal, yang kedua yaitu model terhubung, yang ketiga model tersarang, yang keempat model urutan atau rangkaian, yang kelima model berbagi, yang keenam model jaring laba-laba, yang ketujuh model brulir atau berbenang, yang kedelapan model terpadu, yang kesembilan model tercelup, dan yang ke-10 model jaringan. Nah, dari ke-10 model pembelajaran terpadu tersebut, model yang saya anggap sesuai dan relevan dengan kurikulum yang ada di Indonesia pada saat ini, yaitu dalam konteks kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, di mana model pembelajaran terpadu yang paling relevan adalah model WebBit atau tematik terpadu. Nah, mengapa model tersebut saya anggap sesuai? Yang pertama, di mana K13 untuk SD menggunakan tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran atau mapel. Yang kedua, di mana pembelajaran tidak berangkat dari mapel tetapi dari tema yang mengikat berbagai kompetensi. Nah, ini identik dengan model WebBit. Yang ketiga, di mana kurikulum Merdeka meski lebih fleksibel tetap mendukung pengorganisasian pembelajaran berbasis tema atau topik atau proyek sehingga model WebBit tetap kompatibel. Nah, ada juga nih model yang saya anggap relevan, yaitu integrated model, di mana menggabungkan mata pelajaran sedemikian rupa sehingga batas antara mapel menjadi sangat minimum. Yang selanjutnya, di mana relevan untuk pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam menghubungkan connecting model pada model pembelajaran tersebut, di mana dapat menghubungkan konsep-konsep antara kompetensi dalam satu mapel dan relevan untuk kurikulum Merdeka yang menekankan pendalaman kompetensi esensial. Kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran tematik terpadu, yaitu terdiri dari mengembangkan kompetensi secara utuh, di mana pengetahuan, keterampilan, sikap, dan yang kedua memberikan pengalaman belajar bermakna melalui keterkaitan antar konsep. Yang ketiga mengurangi tumpang tindih materi antar mapel. Yang keempat membantu siswa memahami konsep secara kontekstual, dan yang terakhir yaitu mendorong siswa aktif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Sedangkan fungsi daripada model pembelajaran tersebut, yang pertama mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar ke dalam pemahaman tematik. Yang kedua membantu guru mengelola pembelajaran yang lebih efisien. Dan yang ketiga, membantu siswa melihat keterkaitan logis antara materi pembelajaran. Adapun landasan pembelajaran tematik, yaitu yang pertama landasan filosofi, di mana konstruktivisme dan progresisme humanisme. Yang kedua yang landasan psikologis, yaitu perkembangan kognitif anak atau Piaget, kebutuhan belajar anak SD. Yang ketiga yaitu landasan yuridis, di mana berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Permendikbud tentang kurikulum 2013. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, bermakna atau meaningful learning, holistik, autentik, fleksibel, dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sedangkan rambu-rambu pembelajaran tematik yaitu tidak semua materi harus dipaksakan menjadi tematik, di mana kompetensi dasar yang digabung harus memiliki keterkaitan makna, dan media pembelajaran
harus mendukung kegiatan lintas mapel tersebut. Juga penilaian harus mencakup proses dan hasil secara menyeluruh atau otentik, sehingga aktivitas belajar harus variatif dan konkret. Selanjutnya, ada pun tahapan dalam pembelajaran tematik terpadu. Secara umum, tahapan yang saya gunakan dan banyak di sekolah terapkan adalah yang pertama yaitu perencanaan, adanya pelaksanaan dan adanya penilaian serta tindak lanjut. Nah, apa saja yang ada pada perencanaan, di mana mengidentifikasi kompetensi dasar di lintas mapel, yang kedua menentukan tema atau subtema, yang ketiga menyusun jaringan tema, yang keempat menyusun RPP atau modul ajar, dan yang kelima menentukan media dan asesmen. Sedangkan pada pelaksanaannya yaitu mengikuti sintaks pembelajaran scientific approach 5M, di mana mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar dan mengomunikasikan. Dan penilaiannya yaitu penilaian proses, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan dan portofolio. Sedangkan tindak lanjutnya yaitu terdiri dari remedial, pengayaan, refleksi guru dan siswa. Pertanyaan selanjutnya yaitu perbedaan antara kurikulum tematik terpadu dan kurikulum merdeka dan bagaimana implementasinya di sekolah saya sendiri. Nah, perbedaan utama pada kurikulum terpadu dan kurikulum merdeka, di mana struktur pembelajarannya yaitu dari segi aspek yaitu organisasi pembelajaran, mapel dan fokus. Nah, pada organisasi pembelajaran ini pada K13 berbasis tema wajib, sedangkan kurikulum merdeka lebih fleksibel, boleh tema topik ataupun proyek. Sedangkan pada aspek mapelnya pada kurikulum K13 di mana digabung dalam tema. Sedangkan kurikulum merdeka, mapel berdiri sendiri tapi fleksibel dan integrasi. Sedangkan pada aspek fokusnya di mana pada K13 pemerataan kompetensi, sedangkan pada kurikulum merdeka yaitu pendalaman kompetensi esensial. Selanjutnya, apa perbedaan pada bagian pendekatan? Bagi K13 ada scientific approach atau 5M, sedangkan kurikulum merdeka diferensiasi, project, profil pelajar Pancasila, asesmen formatif berkelanjutan. Dan perbedaan pada bagian penilaian. Kurikulum K13 lebih administratif, banyak komponen, sedangkan kurikulum merdeka sederhana, fokus pada asesmen formatif. Dan perbedaan pada guru dan peran siswa. Pada K13, guru memasukkan dominan dalam mengarahkan tema, sedangkan pada kurikulum merdeka, siswa lebih otonom dan beragam minatnya terfasilitasi. Pada P5 atau project, K13 tidak ada dalam kurikulumnya, sedangkan pada kurikulum merdeka P5 merupakan wajib dalam pembelajaran. Nah, pertanyaannya bagaimana nih implementasi di sekolah Anda? Nah, implementasi di sekolah saya, nama sekolah yaitu SD Negeri Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat. Implementasi K13 sebelum kurikulum merdeka diterapkan, di mana pembelajaran dilakukan berbasis tema, misalnya kegiatanku di lingkungan yang bersih. Yang kedua, pengelolaan pembelajaran mengikuti buku tematik. Yang ketiga, penilaian menggunakan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Sedangkan RPP masih relatif panjang. Sedangkan implementasi pada kurikulum merdeka, di mana guru lebih fleksibel menentukan tujuan pembelajaran dan modul ajar. Selanjutnya, pembelajaran tematik tidak wajib, namun tetap digunakan untuk level kelas rendah. Dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi berada pada target proses ataupun produk. Penilaiannya lebih sederhana dan fokus pada perkembangan siswa. Sekolah menjalankan proyek P5 misalnya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal dan lain sebagainya. Nah, analisis perubahan
pada penerapan kedua implementasi tersebut, di mana siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, guru lebih leluasa memilih metode pembelajaran. Yang ketiga, administrasi lebih ringan. Dan yang keempat, dampaknya kreativitas siswa meningkat terutama melalui proyek P5. Nah, itu tadi pemaparan dari saya terkait tugas pada diskusi 11 ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.